Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini Ustazah kembali akan menjelaskan materi tentang tahsin dan tahfiz Quran. Oke, materi kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang tafkhim dan tarqiq. Ya, tafkhim itu berasal dari masdar fakhoma, ya, yakni yang berarti menebalkan, ya. Adapun yang dimaksud dengan bacaan tafkhim artinya membunyikan huruf-huruf tertentu, ya, dengan cara menebalkan atau dengan cara bacaan yang tebal. Kemudian adapun yang kedua yakni tarqiq. Tarqiq itu berasal dari masdar rokoko yang artinya menipiskan. Adapun yang dimaksud dengan bacaan tarqiq yakni membunyikan huruf-huruf tertentu, ya, dengan cara atau dengan suara yang tebal atau menebalkan bacaannya. Kemudian, ya, dalam hukum ilmu tajwid itu ada 3 hal yang dibaca tafkhim maupun tarqiq. Yang pertama yakni huruf-huruf isti'la, yakni ada 7 huruf-huruf isti'la itu. Huruf-hurufnya adalah kha, shad, dad, ghain, za, qaf, ya, dan juga satu ulang ya, yakni huruf kha, huruf dha, huruf sha, huruf ta, huruf za, huruf qaf, dan huruf gha, ya. Nah, ketujuh huruf itu harus dibaca tafkhim atau tebal, ya. Kemudian adapun huruf-huruf tersebut, huruf-huruf isti'la ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni ada yang tafkhim kuat, ada yang tafkhim ringan, ya. Yang dimaksud di sini adalah yang kuat adalah ketika huruf isti'la ini berharokat fathah, yakni barisnya di atasnya berharokat fathah, dhamma dan dhammah. Dan satu lagi, jika huruf-huruf isti'la ini sukun dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah, maka itu hukumnya tafkhimnya kuat, ya. Kemudian yang kedua, huruf-huruf isti'la ini menjadi tafkhimnya ringan apabila huruf sebelum isti'la ini jika huruf-huruf isti'la ini sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh atau huruf-huruf isti'lanya berharokat kasroh, maka tafkhimnya berubah menjadi ringan. Oke, yang pertama tadi yakni hukum tafkhim atau tarqiq itu yang pertama adalah huruf-huruf adalah isti'la, ya, huruf-huruf isti'la. Yang kedua adalah hukum ro, ya. Jadi ro itu dibagi menjadi 2 teman-teman, ada ro tafkhim dan ro tarqiq, ya. Ro tafkhim yakni ro yang dibaca tebal. Kapan sih Ustazah dibaca tebal? Apabila ro 1, apabila ro-nya berharokat fathah, dhamma, fathatain, dan dhammatain. Yang kedua, apabila ro-nya sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Kemudian yang ketiga, apabila ro-nya itu sukun karena di dekat tanda waqaf dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah, ya. Itulah ciri-ciri atau kapan huruf ro itu dibaca tebal, ya. Kemudian yang kedua yakni ro tarqiq, ya. Ro tarqiq itu adalah ro yang dibaca tipis. Kapan dibaca tipis? Yang pertama, apabila ro-nya berharokat kasroh atau berharokat bergaris di bawah, ya. Kemudian yang kedua, apabila ro sukun, ro-nya sukun nih, kemudian huruf sebelumnya berharokat kasroh, ya. Kemudian lagi apabila ro-nya ini sukun karena di dekat tanda waqaf
dan huruf sebelumnya ada ya sukun, ya, ada ya sukun, dan sebelum ya sukun hurufnya berharokat kasroh juga, ya. Maka itu dibaca maaf, huruf Ustazah ulang ya. Yang ketiga, yakni jika ro-nya berada di dekat tanda wakof, maka ro-nya kan harus sukun tuh. Kemudian huruf sebelumnya itu ada ya sukun, kemudian sebelum huruf ya sukun itu ada huruf isti'la yang berharokat fathah, misalnya khair, maka itu dibaca tipis, ya. Nah, kemudian maaf tadi Ustazah salah, jadi ro itu dibagi menjadi 3, ada tafkhim, ada tarkik, dan yang ketiga itu ro wajhain. Wajhain itu maksudnya bisa dibaca tipis dan bisa dibaca tebal. Kapan itu bisa dibaca tipis ataupun dibaca tebal? Yakni apabila ro-nya itu berharokat sukun, kemudian sebelum huruf ro sukun itu ada huruf yang bukan huruf isti'la berharokat kasroh, dan setelah huruf ro sukun ada salah satu huruf isti'la. Contohnya misalnya firkun, karena dia di dekat tanda wakof maka dibaca firk, maka itu bisa dibaca tipis dan bisa juga dibaca tebal, makanya dia disebut sebagai ro wajhain. Nah, itu tadi Ustazah ulang lagi. Maka hal-hal yang bisa dibaca ada 3 hal kan tadi yang bisa dibaca, tafkhim maupun tarkik. Yang pertama yakni huruf-huruf isti'la yang dibagi menjadi 2, yakni tafkhim kuat dan tafkhim ringan. Kemudian ada juga hukum ro, yakni ro tafkhim, ro tarkik, dan ro wajhain. Dan yang terakhir adalah lafaz jalalah atau yang biasa kita sebut sebagai lam jalalah, ya. Nah, apa sih Ustazah lam jalalah itu? Lam jalalah itu adalah lafaz Allah, teman-teman. Jadi kalau kalian ketemu sama lafaz Allah baik di Iqra ataupun Al-Qur'an ataupun di juz amma, itu yang disebut dengan lafaz jalalah, ya. Adapun jalalah itu maksudnya mengagungkan, ya. Nah, kemudian lafaz jalalah ini dibagi menjadi 2. Ada yang dibaca tarkik, ada juga yang dibaca tafkhim, ya. Yang dibaca tafkhim apabila lafaz jalalah ini atau lafaz Allah ini berada di awal ayat, misalnya pada surat pada ayat kursi. Allahu la ilaha, ya, Allah, ya. Pada awal ayat begitu, maka dia harus dibaca tafkhim. Yang kedua, yakni huruf sebelum lafaz jalalah ini adalah fathah atau dhamma, ya. Kemudian apabila yang kedua yakni lam tarkik, yakni apabila huruf sebelum lafaz jalalah ini berharokat kasrah. Nah, teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang tafkhim dan juga tarkik, ya. Tafkhim artinya tebal dan tarkik artinya tipis. Bacaan tafkhim artinya membunyikan huruf-huruf tertentu dengan bacaan atau suara yang tebal, dan tarkik adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan bacaan atau suara yang tipis. Ada 3 hal yang dalam hukum tajwid yang bisa dibaca tafkhim maupun tarkik, yakni yang pertama adalah huruf-huruf isti'la yang ada 7, yakni huruf kha, gha, ta, za, qaf. Kemudian saya ulang kha, sa, da, ta, za, ghain, dan juga qaf, ya. Jadi 7 huruf itu disebut huruf-huruf isti'la, yakni huruf-huruf yang harus dibaca tafkhim atau tebal. Akan tetapi tafkhimnya dibagi menjadi 2, yakni tafkhim ringan dan tafkhim yang kuat, ya. Kemudian yang kedua, selain huruf-huruf isti'la ada juga hukum ro. Ro ini dibagi menjadi 3, yakni ro tafkhim, ro tarkik, dan ro wajhain yang sudah saya jelasin tadi. Kemudian yang ketiga adalah lafaz jalalah atau lafaz Allah, ya. Lafaz Allah ini atau lafaz jalalah ini dibagi menjadi 2,
yakni tafkhim dan juga tarkik ya. Ciri-cirinya juga sudah Ustazah sebutin tadi ya, ciri-ciri yang dibaca tebal yang bagaimana, yang dibaca tipis bagaimana. Oke teman-teman, bagaimana sampai di sini bisa dipahami penjelasan dari Ustazah? Ustazah harap setiap materi yang sudah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari Ustazah, apabila kebenaran itu semuanya datang dari Allah. Iktafaitu bihadzal kalam, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.